Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Guys, kita lihat untuk hari ini ada kabar berita apa buat kamu. Yuk kita simak pembacaannya. Disclaimer teman-teman semuanya, bacaan ini bersifat general reading. Ya, jadi bisa saja resonate benar-benar, bisa juga enggak sama sekali. Energinya juga vice versa ya, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Kita lihat seperti apa energi. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Terima kasih teman-teman. Ada Three of Wands, lalu Fake of Wands, Four of Pentacles, dan ada Fake of Cups. Seseorang ini sebetulnya masih sayang sama kamu. Ini orang sekarang udah jauh ya dari kamu, dan aku melihatnya di sini dia masih punya perasaan sayang, bingung banget mau ditinggalin masih sayang, nggak ditinggalin tapi dia nggak bisa deket sama kamu, nggak bisa bermesraan berromantisan sama kamu ya. Di sini sering kepikiran teman-teman, tiap hari kepikiran kamu aja, bingung dia bagaimana harus move on dari kamu dengan cara apa ya. Di tempat yang ramai masih kepikiran kamu, di tempat yang sepi apalagi dia teringat kamu terus. Seseorang ini nampaknya sudah punya pasangan. Orang ini orang jauh ya, orang yang sudah mungkin lost kontak sama kamu, tapi dia sampai detik ini secara energi masih nunggu, masih mencari celah dan mencari cara untuk bisa kembali berkomunikasi dengan kamu. Ada perasaan di dalam batinnya ya, dimana dia ini merindukan kamu yang sekarang jauh dari dia. Dia sering kepoin kamu, melihat berbagai hal dari kehidupan kamu saat ini melalui media sosial, atau mungkin juga dia dekat dengan kamu sehingga dia selalu memperhatikan di balik ya sikap diamnya, sikap dinginnya. Ternyata dia banyak memperhatikan kamu tapi kamunya nggak tahu ya. Dia bener-bener kayak masih punya ini loh teman-teman, kayak perhatiannya masih ada ya. Barangkali teman-teman punya banyak masalah, punya banyak hal yang lagi nggak enak, tapi tiba-tiba belakangan ini tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang. Dia juga banyak mendoakan kamu ya. Di sini dia banyak mendoakan kamu supaya kamu hidup tenang, damai, karena dia bisa melihat ya bagaimana mungkin kondisi kamu ya. Ini beberapa orang mungkin yang sudah teman-teman blokir atau dia memblokir teman-teman, tapi hanya dia doang yang bisa memantau kamu gitu ya. Intinya dia sampai detik ini masih belum bisa ngelupain kamu, bahkan masih sampai detik ini dia mencari-cari informasi kehidupan kamu sekarang seperti apa, perubahan apa yang ada di diri kamu saat ini. Dan dia ingin melakukan sesuatu nih ya, pingin melakukan sesuatu sekarang, tapi baru rencana aja gitu ya, karena memang dalam batinnya masih belum bisa move on dan dia mau melakukan sesuatu. Entah mungkin dia akan segera berkomunikasi dengan kamu, atau dia memang benar-benar ya intinya sih dalam waktu dekat ini ya teman-teman, mungkin dia akan komunikasi. Itu sih yang aku lihat ya. Dan di sini ada Four of Pentacle, karena ya dia udah mikirin dari beberapa lama ini ya, semenjak kalian sudah terputus benar-benar lost kontak. Dia ngeblok kamu mungkin ya. Ini dia akan buka loh, dan masih memang bingung, dilema. Kalau dia membuka komunikasi tersebut, dia ngerasa kamu masih punya perasaan, takutnya dia nanti benar-benar dikejar terus dia nggak sesuai harapan ya. Jadi dia kepinginnya, karena dia udah punya pasangan guys, jadi kalau nanti dibuka gitu blokirannya, komunikasinya, dia takut ada masalah gitu. Jadi dia kepingin ngelakuin satu komunikasi ke kamu, tapi dia kepingin ngasih syarat gitu, cuman nggak berani dia ya mengutarakan perasaan dan isi hatinya itu kepada kamu. Dia nggak berani untuk melakukan atau mengucapkan lah omongan tersebut, karena dia nggak mau dipandang buruk ya sama kamu, nanti dibilang nggak tulus, atau takut ketahuan kalau dia sudah punya pasangan. Mungkin selama ini mengaku tidak, tapi ternyata dia sudah punya ya. Di sini masih berharap banget ya, bener-bener aku melihatnya teman-teman ya.
Semakin jauh, semakin memutuskan semua komunikasi dengan kamu, justru dia ngerasain bener-bener ketulusan itu ada dan keluar muncul melalui doa-doa yang dia ucapkan. Dia ngerasa kayak di fake of cup di sini, wah ternyata betul ya, aku jatuh cinta sama kamu gitu ya. Sekian mungkin lama di blok dan dia kangen dengan situasi dimana mungkin perhatian kamu yang tulus ya, itu kayak diam-diam melamun atau diam-diam teringat gitu ya, menginginkan hal itu kembali di dalam kehidupannya dia, yang sebetulnya dia sendiri tidak berani untuk melakukannya karena sudah memiliki pasangan. Oke, kita lihat button of the deck-nya tuh kan, dalam waktu dekat sih teman-teman ya, dia bakal komunikasi dengan kamu, ada perasaan kangen di sini. Orang kamu udah lama banget nih nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi tuh. Dia udah pertimbangin, ada kan masih mikirin kamu, dan di sini pikiran dia juga jahat. Nanti kalau misalnya nanti udah tersambung, wah nanti butuh perhatian ini itu, males lah gitu ya kan. Pengen ngegodain kamu, males lah nanti ada sesuatu hal yang nggak baik kepada dia, tapi dia nggak bisa ngelupain kamu, masih sayang sekali sama kamu, cinta sekali sama kamu. Dia udah pertimbangin nih, udah deh pokoknya nggak peduli apa yang terjadi pada masa depannya nanti, yang penting mau komunikasi dulu sama kamu. Dan dia juga nggak tahu nanti bagaimana reaksi kamu ke dia, dia belum tahu, tapi yang jelas dia lagi nyusun sebuah planning ya, bahwa dia akan mendekati kamu dalam waktu dekat ini. Untuk beberapa teman-teman mungkin yang kena blokir ya, ini mungkin akan dibuka, atau beberapa teman-teman yang saling blokir ini juga kalian berdua akan dibuka. Mungkin kamu duluan baru dia, atau dia duluan baru kamu. Nanti disitulah akan ada perkembangan ya teman-teman, entah di malam hari atau pada siang bolong dia melakukan komunikasi tersebut ya. Kita lihat bagaimana saat ini seseorang yang sudah lost kontak sama kamu, perasaannya kepada kamu. Oke, ada Five of Swords, ada Knight of Cups, The Hierophant, dan ada The Temperance. Button of the deck-nya ada Four of Pentacle lagi. Ini perasaan dia ya, aduh nggak bisa ngelupain kamu, masih sampai hari ini butuh kamu. Kalau butuh sama kamu, kenapa dia tidak berkata baik, jujur ya? Apalagi di sini aku ngeliat dia udah punya keluarga guys, udah punya itu ya, udah punya anak loh, udah punya anak. Ada rasa sakit hati juga, tapi memang lagi kangen banget sama kamu, lagi kangen bener-bener. Tapi ada luka batin yang cukup hebat, mungkin ada pertengkaran di antara kamu sama dia belakangan sebelum kalian saling blokir atau saling memutus komunikasi ya. Banyak pikiran belakangan ini ya, bener-bener nggak bisa membuat dia bekerja dengan tenang, atau mungkin dia benar-benar apa ya, pusing gitu ya. Pusingnya karena memang kenyataan ini dia udah nggak bisa lagi sih buat deket sama kamu, tapi perasaan di dalam jiwanya ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa move on dari kamu. Dia bingung ya mau memutuskan kayak gimana, karena dia menginginkan masa lalu itu bisa terulang lagi bersama dengan kamu, tapi sayangnya udah nggak bisa gitu, udah jauh dari kamu. Tapi dia sedang memikirkan cara supaya dia bisa melakukan pendekatan dan kamu nggak menolak dia. Di sini ada Knight of Cups, bener-bener lagi udah kayak bulat gitu loh teman-teman ya, punya rencana, tapi rencananya ini pasti nggak bakal gagal, ini harus jalan gitu ya. Udah siap gitu, udah siap kendaraan kudanya, udah siap kata-katanya nih, ada surat ya. Udah siap penampilannya, pokoknya ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu, udah persiapan nih. Mungkin beberapa teman-teman yang maaf ya, ini yang nggak setuju dengan tema hari ini, bahwa aku rasa dia ini, seseorang ini, aku akan menyampingkan orang-orang yang nggak suka dengan pembahasan hari ini. Tapi orang ini memang menyusun sebuah rencana ya untuk berkomunikasi dengan kamu, tapi dia kan
dia akan punya kayak bakal ketemu sama kamu. Jadi dia mau memperbaiki diri dia, penampilan dia, cara dia mungkin yang ya sempat terputus dan lost kontak sama kamu, dia nggak ngurus badan, nggak ngurus segala sesuatunya yang ada pada diri dia, dan ini mau ketemu sama kamu, dia mulai berbenah lagi, gitu kan. Kalau orang lagi sayang, jatuh cinta gitu, pasti dia akan berubah sesuatu hal yang kebiasaan jelek tuh akan berubah gitu ya, pengennya terlihat bagus kan sama orang yang dicintai. Dia nih sudah melakukan persiapan itu, dan nanti pada saat sudah ready nih akan berkomunikasi. Tapi ada tapinya lagi teman-teman, karena di alam bawah sadarnya atau di dalam batinnya ini kan juga ada yang memberitahu ya, ada yang berkomunikasi dengan diri dia. Apakah yang dia lakukan ini udah benar? Apakah tujuan dia kepada kamu ini sudah positif, akan ada hal yang baik gitu kalau dilakuin gitu ya. Apakah hanya demi nafsu atau keinginan saja, atau memang apa, harus dipertimbangkan lagi. Apa akhirnya? Di Hierophant di kartu ini kan tertawa ya guys ya. Gue nggak peduli tentang hari esok, yang jelas aku hanya ingin bertemu dengan kamu. Jadi seperti itu ya. Aduh, ngeri banget dah. Di Hierophant di sini dia kayak menggebu-gebu, itu keinginannya udah di puncak, pingin banget ketemu atau kangen atau ingin kembali lagi terkoneksi dengan kamu. The Temperance semua udah dia pikirin. Udah dia pertimbangin matang-matang sejauh beberapa lama ini ya, karena dia benar-benar nggak bisa move on sampai detik ini ya. Energi dari Sagittarius ini ya, ada Sagittarius, ada Capricorn ya, lalu ada Pisces, oke, Capricorn lagi, ada Aries dengan Aries juga, lalu Taurus dan Scorpio dan Aquarius. Oke, dalam waktu dekat ini akan berkomunikasi lagi kepada kamu. Jadi teman-teman semuanya, ini bisa saja terjadi jika memang tidak ada penolakan dari kamu, maka hubungan ini akan berlanjut. Kita lihat bagaimana energi kamu kepada dia. Oke, kita lihat ya, seperti apa kamu bereaksi jika dia kembali lagi berkomunikasi dengan kamu. Ada Six of Wands. Wah, kamu bahagia, kamu merasa menang, memenangkan semua kejadian yang ya intinya kamu belakangan ini juga ngerasa sakit hati ya atas perbuatan dia, bahkan juga mungkin kecewa ya dengan perhatiannya dia yang kurang. Tapi kali ini kamu akan merasa bahagia dan menang, merasa wah kan bener gue bilang apa, lu pasti balik lagi. Ya, ini emang kacau nih, kacau ya. Doamu terkabul ya, doamu terkabul, kamu bahagia, doamu terkabul, dia kembali lagi. Tetapi kamu masih punya energi di mana di dalam batin kamu masih ada rasa jengkel dan kesal terhadap orang tersebut, sehingga kamu tidak mudah untuk didekati atau sulit untuk diajak berkomunikasi. Tapi tanda dia atau cara dia atau usaha dia mendekati kamu membuat kamu bahagia, tapi tidak dengan batin kamu yang masih ngerasa kesel sama dia. Dan ada Two of Pentacle, masih bingung kamu ya, bingung kan, kamu ada perasaan karena masih ada cinta, kamu juga ada pikiran kepada dia ya. Di sini mau dibuang, kamu masih sayang, enggak dibuang, kamu kamu takut ya dia diambil orang, karena dia udah punya pasangan, kenapa kamu takut dia diambil orang ya. Ada lagi, nah kan, Two of Cups, kamu masih sayang sama dia. Jadi kalau dianya nanti komunikasi dan kamu juga di sini masih ya ngebales gitu, masih berbuat baik, bahkan diterima sama kamu, ya udah, kekesalan kamu di awal ini hanya sebagai bumbu. Semakin lama semakin dia ngebet sama kamu, semakin dia penasaran gitu ya. Ini juga energi yang cukup baik sih kalau aku lihat. Jadi kamu melakukan hal tersebut kayak gini ya, kayak manja-manjaan, kayak aleman, tuh kayak pasang apa sih, gaya yang ya sok cool gitu. Marah-marah segala macam, karena sebetulnya kamu juga bereaksi pingin mendapatkan perhatian, jadi dia harus melakukan sesuatu kepada kamu, harus usaha gitu ya. Apa buktinya gitu kalau dia mau masih sayang. Jadi kamu berlagak seperti orang yang kecewanya bener-bener kecewa. Memang bener kamu kecewa, tapi di sini kamu hanya ingin
didiamkan oleh dia dengan caranya yang lembut, cara dengan cintanya dia. Kamu ingin melihat seperti itu ya kan? Reaksi dari dia seperti apa, benar kan? Nah, di sini karena kamu masih sayang sama dia, kamu juga masih butuh dia gitu. Two of Cups. Sama-sama masih saling menyayangi, tapi di sini saling berupaya. Yang satu berupaya buat ngedapetin kamu, tapi kamu berupaya untuk menjaga jarak. Walaupun kamu masih sayang banget sama dia, masih butuh dia, tapi kamu nggak mau menyakiti seseorang yang saat ini mungkin sudah jadi bagian dari kehidupannya dia. Dia mungkin sudah punya anak atau baru melahirkan ya istrinya, atau kamu juga ya di sini dia masih berharap, tapi kamu sudah bahagia dengan hari ini ya. Kamu mendoakan saja. Sekarang dia seperti apa kondisinya, bagaimana perasaannya, terima. Ya terima kalau dia cinta kamu, kamu terima. Terima kasih atas cintanya, atas perhatiannya, atas kembalinya lagi kepada kamu, sehingga kamu memenangkan dan bisa sembuh hatinya karena dia mengaku tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa move on, tapi kamu juga tidak bisa mendekati dia, tidak bisa terlalu jauh dengan dia karena ada seseorang yang harus kamu jaga perasaannya, yaitu pasangannya ya. Ada Seven of Wands. Mungkin antara kamu dan dia ini hanya berteman saja atau tempat untuk mungkin berkomunikasi di saat ya lagi butuh sharing aja, tapi nggak lebih dari itu. Mungkin teman-teman nggak berani untuk lebih karena melihat sudah ada anak atau saja baru melahirkan, atau memang teman-teman baru tahu gitu ya ada peristiwa apa di hubungan dia dengan pasangannya. Jadi itu yang membuat teman-teman harus jaga jarak. Oke, ini dia energi dari tambahannya ya. Tadi udah, ini ada Cancer, ada Capricorn. Jadi halo Capricorn. Kesannya selalu bilang terpaling setia ya, tapi terlalu ini ya, terlalu tidak aman di pembacaan aku. Selalu terbaca kamu adalah sosok yang paling banyak menyimpan rahasia ya. Ini Capricorn sama Aquarius memang jagonya. Oke, ada Aries juga, Leo, dan ada Leo. Jadi energinya Capricorn dengan Leo inilah ya, atau si Sagittarius ini lagi cukup besar banget di pembacaan ini. Kita lihat bagaimana untuk inisialnya. Apakah ada nama kamu atau nama si dia di sini? Yes, kalau tidak ada. Jangan buruk sangka ya kepada diri sendiri. Pernah terjadi hal seperti ini, belum tentu orang yang tidak baik gitu ya. Karena yang datang itu bisa jadi pelajaran yang didatangkan dari semesta untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya, tapi bukan untuk ya membuat kamu terpuruk jatuh ke dalam lembah kesusahan ya teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah mendengarkan orang-orang yang bicaranya jelek ya. Kamu gak seperti itu karena mereka nggak tahu aja bagaimana kondisi kamu, karena kamu yang ngejalanin. Orang-orang cuma bisa melihat tanpa tahu seperti apa ya diri kamu, sesusah apa melepaskan hal-hal yang seperti ini yang selalu saja ada dalam perjalanan hidup kamu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata dari aku mohon maaf ya. Kalau suka dengan videonya jangan lupa klik tombol like-nya. See you, bye-bye semuanya.